Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir mata kuliah teori perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas tema tata cara pengujian peraturan menteri dan peraturan daerah. Kami ingatkan mahasiswa agar senantiasa membaca modul dan bahan-bahan lainnya untuk memperluas cakrawala pengetahuan saudara, khususnya terkait tema yang akan kita bahas. Kami juga senantiasa mengingatkan agar mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme atau tempel salin karena hal tersebut akan mempengaruhi pada penilaian baik di diskusi maupun tugas lainnya. Mahasiswa juga diwajibkan menulis sumber bacaan atau referensi sebagai acuan dalam diskusi. Khusus di pertemuan terakhir ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tes sumatif. Tujuan umum pertemuan ke-8 ini atau pertemuan terakhir ini adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman tentang pengujian permen dan perda. Mahasiswa akan diajak untuk memahami tentang tata cara pengujian peraturan menteri oleh Mahkamah Agung, objek permohonan pengujian permen, dan pemohon pengujian permen. Lalu pada kegiatan belajar kedua, mahasiswa akan diajak memahami tata cara pengujian perda oleh Mahkamah Agung, objek permohonan pengujian perda dan pemohon pengujian perda. Tata cara pengujian permen. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, posisi permen berada satu tingkat di bawah peraturan presiden. Posisi permen juga berada di tingkat lebih bawah dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Oleh karenanya, pengujian permen dilakukan di MA. Alasan permohonan pengujian permen di MA yaitu pertama, permen bertentangan dengan UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengujian permen dengan alasan pembentukan permen tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan dengan mengacu pada aspek institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk permen serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, hal-hal yang diminta untuk dihapus, dan yang keempat, pihak termohon. Untuk alasan permohonan pengujian peraturan daerah, yaitu peraturan daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan TAP MPR, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan pemerintah, bertentangan dengan peraturan presiden, bertentangan dengan peraturan menteri, serta pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengajuan permohonan pengujian perda sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, hal-hal yang diminta untuk dihapus dan pihak termohon. Itulah yang akan kita pelajari pada sesi ke-8. Saya ingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan mahasiswa senantiasa membaca modul dan bahan-bahan lainnya untuk memperluas cakrawala pengetahuan rekan-rekan, dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan pada diskusi di sesi ke-8 ini. Terima kasih, dan saya meminta maaf apabila selama satu semester ini ada kekurangan dan kekhilafan dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan
Salam sukses selalu untuk rekan-rekan sekalian.